Halo pemirsa setia Tempo, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, sejahtera, dan berbahagia kapanpun dimanapun Anda berada. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Dea Yujihan dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co serta saluran digital TV Tempo. Dan tamu saya hari ini adalah Bapak Wali Kota Tangerang, Arief Rahadiono Wismansyah. Wah, saya akan sapa dulu nih. Halo Bapak Arief, apa kabarnya? Alhamdulillah Mbak Jihan, sehat selalu. Doa yang sama juga Sehat buat Mbak selalu. Jihan ya. Alhamdulillah. Terima kasih loh Pak sudah mau bergabung dengan Teras Negeri bersama Tempo kali ini. Siap, dengan senang hati Baik Pak Arif, Mbak. siap. Bapak, sebelum kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi, nanti saya akan membacakan terlebih dahulu profil Bapak Arief Rahadiono Wismansyah ini ya. Jadi pemirsa, Bapak Arief Rahadiono Wismansyah lahir pada 23 April 1977. Bapak Arief ini menyelesaikan pendidikan S1-nya di Western Michigan University, Amerika Serikat tahun 1996 dan lulus pada tahun 2000 serta melanjutkan S2-nya di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2006. Bapak Arief Rahadiono Wismansyah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Tangerang periode 2018-2013. Bapak Arief diusung oleh Partai Demokrat menjadi wakil dari Wahidin Halim yang menjabat Wali Kota Tangerang saat itu. Bapak Arief sempat menjadi wakil wali kota termuda di Indonesia dan sekarang beliau menjabat sebagai wali kota pengganti setelah Wali Kota Tangerang Wahidin Halim mengundurkan diri karena akan mencalonkan diri sebagai DPR RI tahun 2014-2019. Nah, Kota Tangerang menjadi wilayah urban yang terus tumbuh dan banyak penduduknya bekerja di Provinsi DKI Jakarta begitu ya. Kawasan ini terus berkembang menjadi kota-kota satelit kelas menengah dan atas dan juga kegiatan perekonomiannya seperti perdagangan dan bisnis ini tumbuh dengan amat pesat. Nah, Wali Kota Tangerang Arief Rahadiono Wismansyah memilih strategi meningkatkan daya saing UMKM untuk menghadapi krisis ekonomi di masa pandemi ini. Arief melakukan kerjasama dengan e-commerce, menyiapkan digitalisasi 15.000 UMKM. Dia juga berharap kegiatan bisnis usaha kecil terus tumbuh melalui kerja digital. Sedangkan dalam penanganan pandemi, Bapak Arief mempercepat vaksinasi dengan mendatangi rumah-rumah dari kampung ke kampung. Petugas dan vaksinator akan keliling kampung untuk mencari warga-warga mana yang belum mendapatkan vaksin COVID-19. Dan selain itu, pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan juga menggencarkan program vaksinasi bagi anak usia 12 hingga 18 tahun dan usia 6 hingga 11 tahun. Kalau begitu langsung saja saya akan berbincang dengan Bapak Arief Rahadiono Wismansyah, Wali Kota Tangerang. Bapak Arief, saya pertama-tama pengen cerita nih, kita sudah ada di masa pandemi itu nyaris 2 tahun gitu ya. Mungkin boleh diceritakan gitu Pak soal penanganan pandemi COVID-19 di Kota Tangerang sejauh ini seperti apa progresnya, kabar baik apa sih yang bisa kita dengar Pak? Ya Alhamdulillah ya, sekarang ini di Kota Tangerang cukup terkendali, kita ada di PPKM level 1, tapi juga kita nggak boleh lengah, maka semua kita lakukan dengan tetap penuh dengan tanggung jawab. Dan yang terpenting di dalam penanganan pandemi ini adalah masyarakat, bagaimana masyarakat ini berada di garda terdepan dalam melaksanakan protokol kesehatan. Apalagi sekarang ini kita tahu ada virus baru nih tentang Omikron gitu ya. Walaupun kasusnya masih terus ditangani dengan baik oleh pemerintah pusat, tapi kita juga nggak boleh lengah. Dan alhamdulillah pemerintah kota tentunya untuk melakukan pencegahan-pencegahan itu selain bagaimana masyarakat melakukan protokol kesehatan adalah dengan 3T ya. Testing, kita masifkan, tracing, dan juga persiapan tempat-tempat rumah sakit atau treatment. Jadi untuk kaitan treatment sekarang ini semua sudah disiagakan kembali, ada 33 rumah sakit, 39 puskesmas dan klinik-klinik. Ditambah sekarang ini kita terus melakukan percepatan vaksinasi. Alhamdulillah Kota Tangerang ini merupakan kota dengan vaksinasi terbanyak dan tercepat seprovinsi Banten. Pokoknya sekarang siapapun yang lewat Kota Tangerang kita suntikin vaksin aja gitu. Termasuk sekarang kita nih masuk ke anak-anak ya usia 6 tahun ke atas. Ini sekarang ini yang anak-anak sudah hampir 59.000 yang divaksin. Sekolah-sekolah kita semua agendakan, termasuk juga kita sekarang membuat gerai-gerai ada di pusat-pusat pertokoan. Jadi sambil dia vaksinasi, kita berharap dia juga membangkitkan ekonomi yang ada di pusat-pusat pertokoan di Kota Tangerang.
karena memang pusat pertokoan ini cukup terdampak sekali ya, yang tadinya mereka ada pusat pertokoan 4.000 orang tenaganya tinggal 1.500, ada yang 1.500 tinggal 500. Ditambah juga kita kasih gimmick-gimmick juga, kita berikan fasilitas pelayanan kartu identitas anak gratis 1 hari jadi, terus juga akte 1 hari jadi, semua di pusat-pusat pertokoan. Jadi ini semangatnya adalah bagaimana ekonomi tetap tumbuh, masyarakat tetap terlayani, dan alhamdulillah sekarang semua bersinergi untuk menjalani pandemi yang hampir 2 tahun ini. Mudah-mudahan sih selesai ya akhir tahun Amin, ini amin, begitu. amin. Jadi semuanya bisa back to normal nih, kita nggak perlu lagi virtual, bisa tatap muka Iya. bajihan ya untuk kaitan Amin, 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 Pak. Semoga segera dan komunikasi nggak ini. lama lagi. Amin, Baik, amin. nah Pak, dengan pencapaian-pencapaian tadi Pak, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana sih caranya seorang Bapak Arief ini bisa menjadi konduktor begitu ya, dari banyak sekali instrumen, ada banyak sekali pihak, untuk mencapai target-target selanjutnya, itu gimana sih Pak caranya? Ya kuncinya sih sebenarnya satu ya, kerjasama dan sama-sama kerja begitu. Dan alhamdulillah pemerintah kota tadi selain masyarakat, kita dibantu sama TNI, Polri, elemen masyarakat, semua lah, semua sudah memberikan kontribusi terbaiknya. Karena dulu waktu awal-awal pandemi ini masuk ke kota Tangerang, itu kita juga belajar bagaimana Cina begitu ya, dengan kecepatan dan ketepatannya mampu menangani pandemi COVID. Ternyata kunci utamanya adalah di koordinasi dan komunikasi. Jadi dengan banyaknya stakeholder yang harus dilibatkan, semua harus sigap, semua harus cepat begitu. Jadi koordinasi dan komunikasi ini penting. Ditambah juga pemerintah kota memanfaatkan banyak penggunaan aplikasi-aplikasi untuk pelayanan-pelayanan. Misal contohnya kaitan pendaftaran vaksinasi, ya kita bisa sehari itu pernah sampai 40.000 masyarakat. Jadi tenaga-tenaga kesehatan itu tugasnya udah tinggal nanya, nyuntik, nggak perlu lagi dia melakukan pendataan. Kita bangun aplikasi namanya Avatar. Avatar itu singkatan dari aplikasi vaksinasi Kota Tangerang. Terus juga untuk kaitan bantuan, wah begitu banyak masyarakat yang perlu dibantu waktu itu ya. Dan kita bangun aplikasi Sidata. Sidata itu petugas kami, kita bagi wilayah, mereka melakukan screening ya, termasuk verifikasi by name, by address, termasuk geopositionnya, GPS locationnya, fotonya seperti apa. Jadi kuncinya semua harus dilakukan secara TMS, terstruktur, masif, sistematis. Karena memang ini kan pandemi luar biasa ya. Kita sudah melewati Betul. gelombang kedua di bulan Juli yang lalu, yang sekarang kita berupaya semaksimal mungkin supaya tidak terjadi gelombang ketiga atau gelombang-gelombang berikutnya. Begitu Mbak Baik, Dia. baik. Bapak masih ngomongin soal vaksin nih. Kalau tadi disebutkan angkanya cukup menggembirakan begitu ya. Tapi kira-kira tadi disebutkan ada beberapa strategi yang dilakukan. Salah satunya adalah gimmick itu. Nah, terus kemudian sampai ke kampung-kampung juga. Mungkin kalau bisa kita list apa sih strategi real yang sudah dilakukan sejauh ini selain itu tadi? Ya tadi ya, pertama kan kita buat vaksinasi ini levelnya mulai dari kota, kecamatan, kelurahan, gerai-gerai, sampai ke tingkat RW. RW masih, ternyata ini RW masih ada yang kurang, kita turun lagi ke tingkat RT. Nah ketika kita waktu itu di tingkat RT sudah dilaksanakan, jumlahnya tinggal sedikit begitu ya, karena memang kendalanya ada yang sudah dengan alasan kesehatan, dengan alasan saran dokter tidak boleh divaksinasi, termasuk waktu itu kita bikin yang nggak boleh divaksin. Alasannya kenapa? Misalnya, oh saya punya penyakit tertentu Pak, oh kita kumpulin nih dokternya, kita bikin virtual consultation begitu ya. Jadi si dokternya bisa menjawab, oh Bapak nggak perlu khawatir, oh iya yang ini emang nggak bisa gitu. Jadi yang divaksin dan yang nggak divaksin memang jelas. Ditambah lagi kita itu melakukan kunjungan ke rumah-rumah. Jadi teman-teman puskesmas itu door to door begitu ya, datang ke rumah-rumah, ya jemput bola gitu. Jadi memastikan masyarakat itu aman dan divaksin. Dan sekarang sebenarnya terjawab sudah begitu, bahwa setelah herd immunity ini terbentuk ya, atau kekebalan komunal ini terbentuk ya, kondisi Kota Tangerang lebih terkendali, kita ada di level 1. Terus juga angka kesakitan tiap harinya kasusnya di bawah 5 begitu ya. Bahkan udah beberapa hari ini kasusnya 0.
Nah, jadi inilah hasil kerjasama semua pihak, dan ini hasil masyarakat Kota Tangerang yang memang terus berupaya untuk sehat di Kota Tangerang. Demikian Pak Jihan. Wah, kerjasama antara semua pihak ini menjadi kuncinya berarti ya Bapak Arief ya. Baik, Ya, Bapak, kita bergeser lagi. Pokoknya asiknya rame-rame di Kota Tangerang, gitu. Iya dong, harus rame-rame dan pada kerja bersama nih. Siap. Baik, Bapak, ini kita beralih ke pertanyaan soal program Tangerang Emas nih Pak, dalam membantu kegiatan usaha UMKM di masa pandemi. Gimana itu ceritanya Pak, dan sejauh ini seperti apa sih situasinya? Ya, jadi Tangerang Emas itu diinisiasi, kita tuh kan mikir sebenarnya nih awalnya nih banyak bangke ya di Tangerang. Bangke itu bank keliling, Mbak, gitu. Awalnya nih banyak bank keliling, dia datang ke rumah-rumah, terus juga bunganya tinggi, akhirnya itu banyak menjerat masyarakat. Ya, terus juga kita melihat bahwa sektor UMKM apalagi di tengah pandemi ya, mereka tuh benar-benar tangguh gitu ya, bisa survive gitu ya. Nah, dari situ awalnya sebenarnya kita mulai program itu dari 2019 ya rasanya. Dulu tuh awalnya 2019, karena pandemi ini kita masifkan lagi. Tangerang Emas itu adalah Tangerang Ekonomi Masyarakat Sejahtera. Jadi bantuannya berupa uang 2 juta untuk penambah modal. Ini sebenarnya sebagai starting point mereka untuk bisa masuk ke kredit usaha rakyat atau KUR begitu. Jadi dari situ syaratnya mereka harus berkelompok. Mereka harus ada minimal 5 UMKM di satu wilayah. Mereka jadi saling mengingatkan nih, kalau misalnya ada temennya yang kok saya nunggak ya, kamu punya kesulitan apa, dia bantu, dia ini, jadi saling support. Nah, ini kita bekerja sama dengan BJB ya, alhamdulillah, dan pembiayaan ini itu tidak dikenakan bunga yang luar biasanya. Jadi hanya kena biaya administrasi ya, dan itu di awal, jadi memang sangat meringankan. Nah, sekarang di tengah pandemi ini Kota Tangerang juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain Tangerang Emas ada Tangerang Bisa nih. Jadi sebelum masuk ke Tangerang Emas, Tangerang Bisa. Tangerang Bisa itu bantuan insentif startup begitu. Jadi kalau yang kemarin, wah Pak saya nih gara-gara pandemi saya dipecat, gara-gara pandemi saya terdampak nggak punya kerjaan. Nah, bisa melalui Tangerang Bisa. Tangerang Bisa itu tadi bantuan insentif, nilainya ada 760.000. Jadi ya udah, saya mau dagang nasi uduk, aduh, ngajuin dia melalui aplikasi Tangerang Live gitu atau RT RW setempat, kita berikan bantuan 706.000. Kita nganggarin cukup besar Mbak, hampir 15 miliar untuk Tangerang Bisa, dan itu hasil verifikasi kita yang terbantu hampir di 7.000 sampai 8.000 masyarakat individu gitu. Jadi ketika dia sudah mulai secara pribadi berusaha, nanti kalau dia butuh modal tambahan lebih besar, dia bisa naik kelas ke Tangerang Emas. Dari Tangerang Emas dia bisa naik kelas ke KUR dan selanjutnya. Jadi ini secara progresif bagaimana kita membantu dan fasilitasi masyarakat di Kota Tangerang untuk bisa mandiri begitu. Apalagi sebenarnya kan pandemi ini sebenarnya banyak sektor yang terdampak ya. Tapi tidak hanya dampak negatif, sebenarnya dampak positif juga banyak. Contohnya adalah e-commerce gitu, atau marketplace online, penjualan online. Itu naik sampai 4 kali. Memang kalau retail karena banyak pembatasan-pembatasan, mulai dulu dari PSBB, terus jadi PPKM dan lain sebagainya. Jadi kita mendorong masyarakat bahwa yang namanya rezeki itu Tuhan selalu adil gitu. Jadi semua pasti diberikan rezeki. Tinggal bagaimana kita sebagai pemerintah melihat peluang-peluang itu, memfasilitasinya kepada masyarakat. Makanya sekarang UMKM di Kota Tangerang didorong untuk digitalisasi begitu ya. Silahkan mereka kalau tetap mau di retail, tapi kayaknya sekarang e-commerce ini menjadi sebuah pasar yang luar biasa, karena tidak hanya pasar segmen di Kota Tangerang, akhirnya dia bisa jual barang-barang produk-produknya di luar Kota Tangerang, di Indonesia, bahkan di dunia. Begitu. 15.000 UMKM go digital ya Pak? Betul? Yes, betul Mbak. Begitu. Luar biasa. Jadi mereka harus... Jadi mereka kita dorong punya akun-akun di marketplace, punya akun di sosial media, dan apa ya, mereka ini kan merasa wah susah Pak, begitu, nah, wah ribet gitu kan. Saya jelasin tuh, bahkan saya sendiri ikut jelasin nih, saya jualan produk ini nih, saya bilang nggak lebih dari 1 menit barang saya udah saya posting, saya bilang gitu, tinggal nunggu aja.
Jadi makanya kita juga melibatkan perguruan-perguruan tinggi ketika waktu pandemi itu, mereka tetap KKN dengan protokol kesehatan, mereka datang nih ke UMKM untuk melakukan pendampingan-pendampingan agar produk-produk UMKM-nya bisa masuk ke digital. Oh, baik-baik. Melibatkan teman-teman mahasiswa dari universitas begitu ya, Pak ya, Yes, untuk ya mendukung percepatan dari digitalisasi. perguruan-perguruan tinggi, betul sekali. Dan kita juga bikin komunitas-komunitas di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan. Jadi grup-grup UMKM. Jadi mereka saling sharing informasi, saling support, begitu. Dan alhamdulillah ya sekarang kondisinya sudah semakin baik. Begitu. Alhamdulillah. Karena mau nggak mau sih Pak kita bergerak ke arah digital itu ya Pak ya. Jadi memang harus didukung terus. Ya, jadi memang pandemi ini mendorong revolusi industri 4.0 dipercepat begitu. Jadi kalau dulu 2019, oh kita akan masuk revolusi industri, ya sekarang ini ternyata kita udah ada di dalamnya. Jadi bagaimana artificial intelligence, Internet of Things, ya apalagi sekarang kita juga berhadapan dengan society 5.0, ini semua ya ujian pandemi ini kita tetap harus selalu berbaik sangka kepada Tuhan yang Maha Kuasa, begitu ya, nggak ada yang sia-sia. Bahkan sekarang kita bisa streaming, nggak perlu jauh-jauh, kita bisa sharing pengalaman, dan ya ini is a bless lah buat semuanya, mudah-mudahan begitu. Blessing in disguise, baik. Exactly, baik. Ya, nah, Bapak Arief, saya konfirmasi nih, betul apakah strategi pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang ini sempat kontraksi di 6,9% pada 2020, dan kemudian strategi apa Pak yang dilakukan untuk menghasilkan angka ini tuh seperti apa sih? Ya memang kita kaget juga gitu ya. Ternyata Kota Tangerang ini termasuk yang paling parah kontraksinya akibat pandemi, khususnya di 2020 kemarin. Minusnya 6,9, sedangkan kabupaten kota lain di Provinsi Banten hanya paling parah tuh 3 begitu. Ternyata yang menyumbang sangat besar hasil konsultasi kita ke BPS adalah Bandara Soekarno-Hatta, ya, karena memang Bandara Soekarno-Hatta ini kan menjadi sebuah pusat transportasi, akses, ya, dan lain sebagainya. Jadi sekarang ini pemerintah kota makanya program-programnya adalah bagaimana mendorong semua sektor ekonomi bisa bergerak dengan baik. Ya, tadi melalui pembiayaan, modal kerja, termasuk juga kita membranding Kota Tangerang ini sekarang, yang dulu misalnya Tangerang itu dikenal dengan kota 1000 industri, sekarang kita kembangkan menjadi 1000 industri sejuta jasa. Kota Tangerang kita punya program namanya Tangerang Live, livable, investable, visitable, dan ICT. Jadi Kota Tangerang Live itu gimana Kota Tangerang bisa jadi layak huni, layak investasi, semua dipermudah, terus juga layak dikunjungi. Kita nggak punya gunung, kita nggak punya pantai, tapi di Tangerang tempatnya makan enak. Jadi kalau Mbak Jian mau makan enak, datang ke Kota Tangerang. Waduh, mantap. Itu terbukti dengan PAD kita, Mbak. Jadi PAD restoran itu kurang lebih 7 tahun yang lalu ya, itu baru sekitar 50 miliaran PAD restoran, sekarang udah 300 miliar. PAD hotel juga dulu hanya PAD restoran dari 50 miliar ke 300 miliar, PAD hotel dari 7 miliar ke 56 miliar. Jadi artinya peluang-peluang ini tetap ada. Makanya sekarang ini Kota Tangerang memposisikan diri begitu, kita adalah gerbangnya Indonesia, the gateway of Indonesia, karena kita punya bandara terbesar. Ya, jadi daripada kita nyalahin bandara gara-gara bandara nih ekonomi kita turun, ya mendingan ini kita jadikan potensi peluang begitu. Jadi kalau semua pemirsa mau menguasai pasar Indonesia, harusnya kantornya, pabriknya, usahanya di Kota Tangerang. Karena dari Tangerang ke Surabaya cuma kurang lebih sejam 15 menit, begitu. Dari Tangerang ke Kalimantan juga kurang lebih yang sama, begitu. Jadi makanya kita punya aksesibilitas tol yang cukup banyak, ada Jakarta Merak, ada Kunciran sampai ke bandara, terus ada Sediatmo dari bandara ke Jakarta. Jadi kemana-mana dari Tangerang dekat aksesnya, begitu. Jadi makanya sekarang ini kita juga mencoba membranding Kota Tangerang ya sebagai daerah tujuan investasi, dan mudah-mudahan kelihatannya di tahun 2021 ini sudah mulai rebound, angkanya sudah mulai positif ya, ini terus kita pantau dan kita terus berikan insentif juga kepada para
pelaku usaha begitu ya, supaya mereka semakin agresif dalam usahanya berkembang di Kota Tangerang, sehingga perputaran ekonomi di Kota Tangerang semakin baik begitu. Amin, amin, amin. Baik, Bapak, kita beralih sekarang ke ini Pak, program layanan kesehatan dan juga pendidikan. Ini konteksnya masih dalam situasi masa pandemi COVID-19 ya Pak. Itu kira-kira upaya-upaya apa yang sudah dilakukan untuk memastikan layanan kesehatan dan layanan pendidikan ini diterima dengan baik oleh masyarakat? Iya, jadi sebenarnya nggak cuma kesehatan pendidikan, komitmen kita pemerintah itu khususnya pemerintah Kota Tangerang, pandemi ini bukan menjadi sebuah halangan, pelayanan harus terhenti ya. Jadi semua proses administrasi sekarang sudah bisa dilakukan secara online, ya masyarakat tinggal akses saja aplikasi Tangerang Live, terus juga untuk kesehatan, pelayanan puskesmas, pelayanan rumah sakit tetap berjalan, bahkan sekarang ini kita punya program Cager Jasa ya. Terus juga Cager Jasa itu sama tuh, kita melakukan sosialisasi kesehatan lingkungan begitu ya. Terus juga untuk pendidikan, walaupun sebagian waktu itu sempat virtual, bahkan teman-teman guru nih yang tergabung di PGRI sempat meraih penghargaan MURI, dia bikin kreasi video pendidikan paling banyak se-Indonesia begitu. Jadi alhamdulillah semua didorong dengan kreativitas ya, bagaimana tetap menjaga kualitas pendidikan ini berjalan. Ditambah lagi sekarang kan sudah mulai tatap muka secara parsial dengan protokol kesehatan tetap dijaga. Kita juga tetap melakukan surveillance ya, lakukan testing secara sampling guru-gurunya, anak-anaknya gitu ya. Jadi memastikan jangan sampai tiba-tiba jadi satu klaster begitu ya kalau ada masalah begitu. Jadi ya alhamdulillah semua bisa berjalan dengan baik begitu. Baik, alhamdulillah. Senang juga dengarnya nih Pak. Nah Pak, tapi ini ngomongin soal indeks pembangunan manusia. Kalau di Kota Tangerang sendiri ada strategi juga nggak apa yang dilakukan? Karena kan kita sama-sama tahu mungkin ini juga dialami oleh wilayah lain begitu ya pada saat pandemi. IPM ini kemudian ikut anjlok. Nah dari Kota Tangerang seperti apa Pak? Iya, jadi indeks pembangunan manusia ini kan indikatornya banyak hal ya. Jadi ada ada kesehatan, ada pendidikan, dan juga ada daya beli masyarakat begitu. Tadi sebenarnya kalau dari sektor pendidikan kesehatan, semua pelayanan tetap berjalan ya. Yang jelas terdampak ini adalah daya beli masyarakat begitu. Tapi kan pemerintah ini juga sudah memberikan dukungan supporting ya, artinya dengan melalui bantuan sosial, terus pinjaman, bantuan dana dan lain sebagainya. Artinya semua ini tetap dikelola on the right track lah ya. Kita juga di guideline sama pemerintah pusat, baik Kementerian Keuangan maupun Kementerian Dalam Negeri, sehingga angka kemiskinan, angka pengangguran ini masih terus bisa dikendalikan. Memang kemarin menarik juga gitu ya, di Kota Tangerang nih di tahun 2021 dirilis data bahwa ada kenaikan angka pengangguran dari 98.000 pengangguran menjadi 103.000. Dan itu saya verifikasi gitu. Ya agak sulit juga memang, kita minta datanya agak sulit. Tapi kita jawab dengan program. Jadi sebelumnya itu selama pandemi kita tetap melakukan job fair, hanya saja job fair dilakukan virtual ya. Jadi perusahaan-perusahaan sharing lapangan-lapangan kerja yang tersedia secara online. Kita punya TV streaming di YouTube. Nah kemarin ini kita lakukan job fair tidak di tingkat kota, tidak di tingkat kecamatan, tapi 104 kelurahan mereka semua harus bikin job fair dan sudah dilakukan. Menariknya itu saya tugasin lurah-lurah, saya bilang coba cek di satu kelurahan siapa aja yang punya lapangan kerja. Ternyata terdata ada hampir 52.000 lapangan kerja tersedia. Ya. Wow. Dan yang lamar, yang datang itu jumlahnya hanya 7.458. Padahal padahal itu kita udah umumin di RT-RT, RT-nya juga ngumumin lewat rumah-rumah ibadah tuh, di masjid-masjid, di musola-musola. Ada paling banyak yang hadir cuma 200, ada yang 100 begitu. Jadi ya mudah-mudahan indikator-indikator yang disampaikan itu menjadi sebuah indikator begitu ya. Tapi di lapangan ini mudah-mudahan kondisinya masih jauh lebih baik. Dan kita terus optimis
tadi bagaimana meningkatkan indeks pembangunan manusia, pendidikan anak-anak nggak boleh terganggu, ya karena pemerintah kota ini kan membiayai dana yang cukup besar ya, anggarannya setiap dari total APBD mendekati 5 triliun, kita selalu di atas 1 triliun. Itu di Kota Tangerang, pendidikan SD SMP nggak cuma yang negeri, yang swasta SPP-nya kita gratiskan. Terus juga buat mereka yang kejar paket ya, itu semua kita biayain. Bahkan tahun ini kita baru saja meluncurkan program beasiswa terhadap 300 siswa bagi masyarakat yang ada di DTKS ya, daftar mereka yang sering dapat bantuan tuh ya, kesejahteraan sosial gitu. Jadi ini upaya kita supaya dari mereka-mereka yang ekonominya terbatas, mereka punya pendidikan yang lebih tinggi, jadi mereka bisa keluar dari lingkaran setan kemiskinan lah begitu. Karena yang kita investasikan adalah pendidikan. Jadi mudah-mudahan upaya-upaya ini ya senantiasa mendapat dukungan dari masyarakat, dan tentunya kita berharap ya berkah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa begitu Mbak Jihan. Sembari optimis ya Pak, kita bisa segera keluar dari amin, masa-masa amin. sulit ini. Amin, amin. Ya, Baik Pak, ini pertanyaan saya kemudian adalah, boleh nggak Bapak kasih saya 5 kata tentang Kota Tangerang? Apa aja tuh Pak, kira-kira yang menarik dari Tangerang? Ya, Kota Tangerang itu tadi. Kota Tangerang adalah gerbangnya Indonesia, gitu. Jadi mudah-mudahan ke depan Tempo juga kantornya pindah ke Tangerang nih, Mbak. Wah. Karena Tempo akan ada di gerbangnya Indonesia, dan semakin banyak di Indonesia ya, salah satunya di Tangerang begitu. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan kita sama-sama berkembang Pak ya. Baik, siap. Bapak Arif, kita saat ini sudah ada di penghujung diskusi begitu ya. Siap. Saya akan persilahkan terlebih dahulu Bapak Arif Rahadiono Wirmansyah untuk memberikan pernyataan penutup atau harapan Bapak sebagai wali kota untuk kemajuan Tangerang bersama masyarakatnya untuk di masa depan. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Tentu Kota Tangerang adalah sebuah kota yang terindah yang Tuhan karuniakan kepada kita semua bersama seluruh warga masyarakat Kota Tangerang. Tentu harus kita jaga, harus kita rawat, dan harus kita kembangkan. Cita-cita kita adalah bagaimana mewujudkan Tangerang yang sejahtera, Tangerang yang berakhlakul karimah, dan Tangerang yang berdaya saing. Dan tentu dengan bekerja sama dan sama-sama bekerja, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan jalan dan kemudahan bagi kita semua untuk terus berupaya, berinovasi, memberikan yang terbaik untuk Kota Tangerang tercinta. Tetap semangat dan bangga menjadi bagian dari Kota Tangerang. Tangerang, ayo. Terima kasih Mbak Jihan. Terima kasih kembali Bapak Arif Rahadiono Wirmansyah, dan kita semua berdoa semoga Tangerang semakin maju dan tentunya bisa menjadi inspirasi bagi wilayah-wilayah lain di Indonesia tentunya. Baik, terima kasih Pak, saya senang banget ngobrol sama Bapak Arif hari ini. Mudah-mudahan sehat terus, kita ketemu di lain kesempatan ya. Doa yang sama. Baik. Siap. Nah, pemirsa, Teras Negeri akan segera kembali tentunya dengan berbincang bersama sejumlah kepala daerah yang banyak memberikan inspirasi untuk kemajuan negeri. Akhir kata, saya Dea Yujihan beserta seluruh kerabat yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Salam sehat, Bapak. Kita jumpa lagi di lain kesempatan ya Bapak ya. Sehat selalu. Sama-sama Mbak, saya selalu doa yang sama. Salam buat teman-teman semua di sana.